Hai Tribuners, Selasa 21 Desember 2021, Ratu Sejati kembali menemani Anda di Live Travel Update. Sederet rekomendasi lokasi wisata di berbagai daerah di Indonesia hingga tips liburan akan Ratu sampaikan kepada Anda hari ini. Secara langsung Tribuners bersama sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Informasi pertama, ada sebuah destinasi wisata di Goa yang baru saja diresmikan Tribuners oleh Bupati Adnan Purih Ihsan pada Senin 20 Desember 2021. Lokasi tersebut yakni Pemandian Jenetalasa 2 Sileo yang berada di Desa Paraikate dan Desa Pabentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lokasi ini menjadi objek wisata ke-101 yang ada di Goa. Pemandian Jenetalasa ini memiliki luas 7 hektar Tribuners dan tentunya ada berbagai wahana serta fasilitas. Penasaran seperti apa ya pemandian yang baru diresmikan ini? Langsung saja ada Sayid yang sudah terhubung. Selamat sore, Sayid. Sore, Ratu. Baik, Sayid boleh dijelaskan bagaimana suasana dan juga antusiasme masyarakat nih dengan dibukanya pemandian ini? Melihat pasca dibukanya permandian Jenderal Salata ini, alhamdulillah masyarakat sangat senang dan antusias pasca dibukanya permandian tersebut. Apalagi destinasi wisata di Kabupaten Goa itu sangat bukan hanya untuk bagi keluarga juga di sana untuk berkumpul, dan di mana di sana bermacam-macam ada wahana di sana, Ratu. Boleh disebutkan untuk harga tiket masuknya? Untuk harga tiket masuknya untuk orang dewasa itu hanya berkisaran 30.000 dan untuk anak-anak 20.000. Kemudian tadi disebutkan ya luas permandian ini 7 hektar dan juga ada banyak sekali wahana serta fasilitas yang sudah ada di pemandian Jenetalasa ini. Boleh disebutkan ada fasilitas dan juga wahana apa saja di sana, Sayid? Wahana di sana terbagi, ada yang untuk anak-anak, ada juga untuk dewasa. Begitu pula dengan kolam renangnya yang disediakan di sana. Ada juga seluncuran dan lain-lain. Bahkan di sana juga bisa bermalam atau menginap. Untuk disediakan di sana ada beberapa penginapan yang telah disiapkan oleh pengelola tempat. Baik saya terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya Pemandian Jenetalasa Sileo yang ada di Kabupaten Goa. Ini bisa jadi salah satu lokasi untuk menghabiskan akhir pekan dan juga liburan akhir tahun. Terima kasih Sayid. Tadi Tribuners saya juga sempat melakukan wawancara dengan penanggung jawab Pemandian Jenetalasa Sileo Azizah Aulia serta Bupati Goa Adnan Purih Ihsan. Berikut liputannya untuk Anda. Kan memang memprioritaskan pariwisata. Kenapa kita memprioritaskan pariwisata? Guna kita ingin melakukan peningkatan pendapatan asli daerah. Kalau kita ingin menaikkan pendapatan asli daerah, maka salah satu objek atau yang harus kita fokuskan adalah pariwisata. Kenapa? Karena begitu pariwisata berkembang, pajak restonya, pajak hotelnya, pajak hiburannya, ini semua menjadi 100% miliknya pemerintah kabupaten. Sehingga kenapa pemerintah Kabupaten Goa menggalakkan pariwisata itu tiada lain karena ada rencana untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Nah, dari 101 objek wisata yang ada di Kabupaten Goa saat ini, termasuk bertambahnya ini menjadi 101. Nah, ini tentu selain akan mampu menaikkan pendapatan asli daerah, ini juga akan berkontribusi untuk menyerap tenaga kerja, sehingga kita bisa bersama-sama menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di kabupaten. Yang kedua ini memiliki luncuran yang tingginya 200 meter dan termasuk terbesar di Sulawesi Selatan, dan yang pastinya mengenai keamanan untuk para pengunjung di seluncuran kita jamin karena setiap wahana ada yang menjaga, ada petugas yang menjaga, dan juga Pemandian Jenetalasa dilengkapi dengan fasilitas penginapan dan juga aula untuk meeting ataupun berbagai macam kegiatan lainnya. Pemandian Jenetalasa juga dilengkapi dengan parkiran yang luas, jadi bebas untuk
pengunjung sebanyak apapun itu pengunjung. Batasi pengunjung itu sendiri tentunya di tiap-tiap gazebo itu dibatasi orang yang duduk, pengunjung yang duduk, dan tentunya dilengkapi dengan protokol kesehatan. Contohnya di jalan masuk di bagian loket itu tentu harus pemeriksaan suhu terlebih dahulu, dan di sekitaran permandian itu dilengkapi dengan alat cuci tangan dan juga pastinya. Dari Sulawesi Selatan kita ke Tangerang, Tribuners menuju ke lokasi wisata Broadway Alam Sutera. Lokasi ini cocok banget dikunjungi untuk Anda yang berencana menghabiskan liburan akhir tahun dengan nuansa yang berbeda. Di sini menawarkan suasana seperti sedang berada di New York, Tribuners. Dan sekarang Broadway Alam Sutera ini lagi hits banget karena banyak spot Instagramable di sana. Zain dari Tribun Travel sudah terhubung bersama kami. Tribuners, selamat sore, Zain. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Zain, boleh dijelaskan lokasi tepatnya, kemudian jam operasionalnya juga dari Broadway Alam Sutera ini. Silakan, Zain. Lokasi Broadway Alam Sutera ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Tangerang, yaitu tepatnya di Jalan Alam Sutera Boulevard, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri, Broadway Alam Sutera ini dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian untuk harga tiket masuknya boleh disebutkan, Zain? Ya, Broadway Alam Sutera ini bisa menjadi wisata yang murah meriah karena harga tiket masuknya itu sebenarnya gratis, namun hanya untuk weekday saja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Namun khusus untuk weekend, hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, pengunjung dikenakan harga tiket sebesar Rp30.000. Namun kamu nggak perlu khawatir karena itu sudah termasuk voucher belanja sebesar Rp25.000. Namun untuk anak-anak yang tingginya belum mencapai 1 meter itu tidak dikenakan biaya tiket sama sekali, jadi masih gratis. Baik, kemudian ini saya penasaran sekali sebenarnya apa sih yang menarik begitu dari Broadway Alam Sutera ini selain Instagramable, Zain? Jadi sesuai namanya ya, Broadway Alam Sutera ini memang mengambil konsep ala-ala jalanan Broadway yang ada di New York. Jadi kalau teman-teman atau Tribuners yang pengen berwisata ke luar negeri tapi sangat jauh dan biayanya sangat mahal, bisa mampir ke Broadway Alam Sutera ini biar bisa merasakan sensasi liburan ke luar negeri, karena memang di sana banyak spot Instagramable, kemudian bisa juga sebagai tempat nongkrong, hangout bareng teman-teman atau keluarga, terutama sahabat dekat ya, karena memang di sana sangat bagus sekali lokasinya. Kemudian selain spot foto yang Instagramable, ada apa saja di Broadway Alam Sutera ini, Zain? Untuk wisatanya sendiri, memang Broadway Alam Sutera ini dikhususkan untuk wisata swafoto ya, karena memang banyak spot foto yang menarik dieksplor di Broadway Alam Sutera. Namun kamu tidak perlu khawatir karena di sana juga banyak outlet penjual makanan. Jadi selain berwisata selfie, kita di sana juga bisa wisata kuliner. Atau selain itu di sana juga ada tempat-tempat belanja barang-barang bekas atau biasa kita kenal dengan istilah thrifting, mulai dari pakaian, baju, sepatu, dan masih banyak lagi. Kemudian terakhir, Zain, boleh nggak dikasih sedikit tips begitu untuk Tribuners yang mungkin ingin berkunjung ke Broadway Alam Sutera ini, Zain? Oke, untuk tips yang berkunjung ke Alam Sutera ini sebenarnya ada beberapa waktu terbaik ya. Biasanya Broadway Alam Sutera ini paling ramai itu dikunjungi saat malam hari, karena memang suasananya akan sangat bagus ketika malam hari, banyak lampu yang menyala. Gemerlap lampunya di sana itu bagus banget kalau malam. Hanya saja saat malam itu memang suasananya akan menjadi ramai ya, mengingat lagi pandemi ini mungkin sedikit riskan. Jadi kalau kita pengen berburu spot selfie saat sepi, pengunjung bisa datang saat pagi hari. Namun sayangnya saat pagi hari itu untuk outlet-outlet makanan sendiri memang jarang yang buka ya, jadi itu bisa jadi pertimbangan tersendiri.
Kemudian di sana juga syarat masuknya cukup gampang ya, hanya scan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi disarankan kepada pengunjung sebelum datang harus sudah vaksin terlebih dahulu, minimal sudah dosis pertama. Kemudian di sana juga tidak boleh membawa makanan dari luar. Jadi alangkah baiknya membeli makanan di dalam saja. Terus mengingat sekarang musim hujan juga dan musim pandemi juga, bisa diperhatikan waktunya mungkin bisa berkunjung saat pagi atau mungkin malam hari, karena memang saat sore itu biasanya di Kabupaten di Tangerang sendiri itu sedang hujan. Terus dihimbau juga untuk teman-teman atau Tribuners agar tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Baik, terima kasih Zain atas rekomendasi lokasi wisatanya untuk akhir tahun ya, liburan akhir tahun nanti ke Broadway Alam Sutera. Terima kasih Zain. Sama-sama. Selanjutnya, Tribuners, Jakarta Aquarium and Safari menjadi satu lokasi yang bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan akhir pekan dan juga liburan akhir tahun. Saat ini Jakarta Aquarium and Safari atau JAX ini sudah melakukan berbagai persiapan Tribuners untuk menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Bahkan ada beberapa acara yang memang khusus dibuat untuk menyambut akhir tahun. Selengkapnya sudah ada Feby Adeliana. Selamat sore, Feby. Selamat sore, Ratu. Baik, Feby, untuk menyambut Nataru tahun ini. Nah, ini saya penasaran sekali, seperti apa sih persiapan yang sudah dilakukan di Jakarta Aquarium and Safari? Ya, Ratu, memang menyambut periode Natal dan Tahun Baru kali ini, sejumlah tempat wisata sudah mulai melakukan persiapan ya, menyambut pengunjung yang datang. Nah, namun salah satunya ini adalah seperti Jakarta Aquarium and Safari yang berlokasi di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, Jakarta Aquarium and Safari ini menyiapkan beberapa rangkaian acara yang memang khusus digelar menyambut periode Natal dan Tahun Baru, begitu. Nah, salah satunya seperti ada Santa di dalam air dan juga Putri Duyung, begitu. Nah, kemudian juga ada beberapa acara lainnya yang memang sengaja dipersiapkan dengan ketentuan-ketentuan khusus. Nah, salah satunya mengacu terhadap protokol kesehatan, begitu Ratu. Memang mengingat situasi yang masih pandemi, pemerintah sendiri mengizinkan untuk tempat-tempat wisata diperbolehkan buka dengan ketentuan khusus, begitu Ratu. Nah, dari Jakarta Aquarium sendiri terdapat beberapa protokol kesehatan. Salah satunya juga terkait dengan sertifikasi tempat wisata itu sendiri. Nah, mengutip pernyataan dari Head of Social Branding and Communication JAX, Vira Basuki, memang pihaknya sudah memastikan bahwa sertifikasi tempat wisata di sini sudah berbasis CHSE, begitu Ratu. Nah, CHSE ini yaitu meliputi cleanliness, kemudian juga ada health, ada safety, dan juga environment, begitu. Nah, jadi selain itu juga diberlakukan standar seperti pengaturan lainnya, yaitu harus scan barcode terlebih dahulu melalui aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk, kemudian juga adanya pengetatan kapasitas pengunjung di area tempat wisata di dalam, begitu, dan juga dengan protokol kesehatan lain seperti menjaga jarak, memakai masker, dan juga wajib menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan, begitu. Baik, Feby, untuk persiapannya sudah sangat matang begitu ya untuk menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Tadi juga disebutkan ada beberapa rangkaian acara khusus yang memang sudah disiapkan nih. Nah, ini boleh disebutkan begitu Feby, apa saja sebenarnya aktivitas seru yang bisa dilakukan di sana saat nanti periode Nataru? Baik Ratu, nah sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa Jakarta Aquarium dan Safari ini merupakan sebuah tempat wisata indoor yang berada di dalam mall, begitu, di dalam Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, di sini selain tempat wisata juga merupakan kawasan konservasi dan terdapat koleksi lebih dari 3.500 spesies hewan di dalamnya, begitu Ratu. Nah, namun kalau berkunjung ke sini, selain kita bisa melihat dan belajar tentang binatang-binatang, begitu, memang ada rangkaian acara khusus yang dipersiapkan menyambut momen Natal dan Tahun Baru, begitu. Nah, salah satunya ada Magical Christmas Tunnel atau terowongan, begitu,
terowongan yang memang dihiasi dengan lampu-lampu dan juga bernuansa Natal begitu. Nah, terowongan ini bisa menjadi spot menarik bagi pengunjung yang ingin berfoto dengan suasana Natal. Begitu Ratu. Kemudian juga ada human claw di mana anak-anak bisa mencapit hadiah sebanyak-banyaknya. Begitu, jadi dengan wahana tersebut anak-anak nanti akan digantung begitu dengan alat khusus dan kemudian akan diterjunkan ke kolam berisi banyak hadiah. Nah, di kolam itu nantinya anak-anak bisa mencapit hadiah sebanyak-banyaknya begitu Ratu. Nah, selain itu ada juga nih Santa dan juga Putri Duyung seperti yang sudah tadi saya sampaikan di dalam air. Mereka akan menyapa pengunjung dengan suasana Natal, dengan kostum Natal dari bawah akuarium begitu. Wah, ini seru banget ya, dan ini rasanya sangat cocok begitu ketika kita berlibur bersama anak-anak tentunya. Nah, kemudian Pebi, ini kan untuk perayaan Natal biasanya kan identik dengan yang namanya pohon Natal. Nah, sebagai tempat wisata yang akuatik begitu, apakah di sana juga ada pohon Natal tapi di bawah air untuk tahun ini, Pebi? Ya, Ratu, memang kalau kita bicara Natal selalu identik dengan pohon Natal ya. Nah, di Jakarta Aquarium dan Safari ini memang mereka menghadirkan sebuah pohon Natal bawah air, namun berbeda dengan konsep pohon Natal pada umumnya karena pohon Natal di sini merupakan pohon Natal yang dibuat dari bahan daur ulang begitu. Nah, ini seperti video yang bisa kita lihat bahwa pohon Natal tersebut bentuknya seperti sebuah segitiga begitu yang terbuat dari besi yang sudah dilapisi anti karat begitu. Nah, besi-besi bekas ya maksud saya. Kemudian juga menggunakan material lain yaitu kain-kain bekas. Nah, memang menurut Vira Basuki, pohon Natal yang digunakan di sini merupakan pohon Natal yang diolah, maksud saya yang dibuat dari bahan-bahan sampah atau bahan-bahan daur ulang begitu. Nah, kemudian juga mempercantik tampilan pohon Natal tersebut ada Putri Duyung dan juga Santa yang nantinya akan berenang dan juga menghias pohon Natal tersebut dari bawah air sekaligus menyapa teman-teman atau tribuners yang berkunjung ke Jakarta Aquarium ini. Baik, terima kasih Pebi atas rekomendasi lokasi wisatanya, destinasi wisatanya ini seru banget, bisa Anda coba mampir ya Tribuners, dan semua yang tadi disampaikan oleh Pebi mulai dari pohon Natal, kemudian ada Santa Claus di bawah air dan juga Putri Duyung ini hanya ada di periode Nataru, Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Pebi. Berikutnya, Tribuners, ada sebuah lokasi di Bogor yang baru saja dibuka, tapi kembali ditutup. Nah, selengkapnya selepas jeda, jadi tetap di Live Travel Update. Yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Terima kasih Tribuners, Anda masih di live travel update bersama saya Ratu Sejati. Fasilitas bermain yang berada di alun-alun Kota Bogor baru saja dibuka Tribuners, tapi kini ditutup lagi. Penutupan dikhususkan untuk fasilitas bermain dan juga olahraga, serta beberapa area lain. Sudah ada Lingga yang akan melaporkan Tribuners di sana. Selamat sore, Lingga. Iya, sore Ratu. Baik, Lingga bisa dijelaskan sebenarnya kenapa alun-alun Kota Bogor ini ditutup lagi? Ya, Ratu dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui pasca diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, alun-alun Kota Bogor ini viral dan kemudian banyak dikunjungi oleh masyarakat umum. Nah, dari antusias tersebut, masyarakat berkerumun dan numpuk di area alun-alun. Akibatnya saat ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melakukan perawatan berkala karena memang ada beberapa bagian yang harus diperbaiki seperti rumput yang memang harusnya tidak bisa diinjak, kemudian lantai pedestrian, kemudian jogging track dan beberapa fasilitas lainnya rusak dan kotor gitu. Selain itu juga pembersihan berkala ini dilaksanakan untuk menyemprotkan desinfektan karena memang saat ini kondisi Kota Bogor masih dalam masa pandemi COVID-19. Seperti itu, Ratu. Baik, berarti penutupan alun-alun Kota Bogor ini juga diakibatkan karena tingginya antusias masyarakat begitu ya. Kemudian apakah nantinya juga akan ada sosialisasi begitu kepada masyarakat atau mungkin adakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut untuk supaya mengantisipasi hal-hal yang tadinya seperti rumput yang tidak boleh diinjak kemudian diinjak oleh para pengunjung begitu untuk tidak dilakukan lagi ke depannya?
Ya benar sekali Ratu. Sejak kemarin dilaksanakan penutupan, pemerintah Kota Bogor langsung melakukan pembatasan ini dengan memasang garis polisten di berbagai tempat ataupun berbagai sudut yang memang tidak bisa dilintasi oleh masyarakat. Selain itu juga akan ditambah petugas Pak Ranger ataupun penjaga taman dan Satpol PP Kota Bogor untuk mengatur mobilitas masyarakat di dalam alun-alun ini. Karena memang Ratu, seperti diketahui bahwa pintu masuk alun-alun Bogor ini hanya ada beberapa saja karena yang lainnya belum selesai dibangun sehingga akan disinergikan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh PUPR di tahun mendatang sehingga ada berbagai pintu masuk agar masyarakat tidak menumpuk di satu pintu masuk di alun-alun Kota Bogor. Selain itu juga beberapa area juga saat ini sudah disterilisasi gitu sehingga masyarakat hanya bisa melintas di jalur pedestrian yang menghubungkan antara Jalan Kapten Muslihat dengan pintu masuk timur Stasiun Bogor. Seperti itu, Ratu. Lalu Lingga, sampai kapan rencananya alun-alun ini akan ditutup dan kapan rencananya akan dibuka kembali, Lingga? Iya Ratu, kemarin juga kami sempat mengkonfirmasi hal tersebut, namun Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor belum bisa memastikan, walaupun saat ini sepertinya perawatan berkala sudah dilakukan dan sudah selesai dilaksanakan seperti penyemprotan desinfektan, kemudian membersihkan alat-alat bermain, alat-alat fitness dan jogging track. Namun untuk membuka lagi area alun-alun Kota Bogor ini masih menunggu arahan dari pimpinan Kota Bogor, ya ini Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Namun masyarakat tetap berharap agar alun-alun ini dibuka dengan aturan-aturan yang lebih ketat lagi sehingga masyarakat pun disiplin dan bisa menjaga alun-alun Kota Bogor ini. Seperti itu, Ratu. Baik, seperti diketahui ya, sebenarnya untuk taman di Kota Bogor ini kan nggak hanya alun-alun saja, ada beberapa taman lain yang ada di Kota Bogor. Untuk saat ini seperti apa kondisinya, Lingga? Ya Ratu, berbeda dengan alun-alun Kota Bogor, beberapa taman di Kota Bogor masih ditutup untuk umum. Seperti salah satunya adalah Taman Sempur dan lapangan Sempur yang memang ditutup untuk umum karena warga di sana keberatan jika lapangan Sempur itu ditutup. Nah, mungkin karena memang hampir keseluruhan taman-taman di Kota Bogor ditutup sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk berkreasi gitu dengan gratis, sehingga masyarakat semua mengunjungi dan menyerbu alun-alun Kota Bogor yang menyebabkan kepadatan yang sangat luar biasa ketika di akhir pekan kemarin. Bahkan jalur pedestrian penghubung antara Jalan Kapten Muslihat dengan Stasiun Bogor itu sulit sekali dilintasi oleh masyarakat. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Lingga atas informasinya hari ini. Dan tadi Lingga juga sempat melakukan wawancara Tribuners dengan Kadis Perumkimas Juniarti Estiningsih. Berikut liputannya untuk Anda. Memastikan bahwa akses pengguna kereta api dapat melalui koridor alun-alun, karena bagaimanapun juga kita kan sudah melaksanakan MOU terkait dengan mobilisasi masyarakat membuka pintu akses sebelah timur PT KAI. Alhamdulillah barusan kita sudah memastikan bahwa sudah bisa dilalui untuk akses pengguna kereta api. Oh, artinya masyarakat yang hendak naik kereta api bisa lewat sini gitu? Bisa lewat alun-alun. Tapi untuk sementara ini, karena kita juga perlu pemeliharaan, lihat sendiri untuk rumputnya juga pada kering, tanamannya juga pada diinjek-injek. Jadi kita ada semacam pemeliharaan dulu, supaya juga nantinya terus penyemprotan desinfektan, pengelapan alat-alat sarana prasarana bermain, terus fitness, dan mengecek yang memang perlu ada penyiraman, pembersihan granitnya, juga pembersihan lainnya. Bu, jadi yang tidak dibolehkan itu apa, Bu? Masyarakat begini dulu. Berikutnya Tribuners, untuk Anda yang saat ini berada di Kota Metro Lampung, ada satu event yang harus dikunjungi. Bazar Kuliner Kopi dan Kerajinan Kota Metro yang digelar di Rumah Informasi Sejarah atau RIS. Ada 60 pelaku UMKM yang mengikuti bazar tersebut, Tribuners. Hari ini menjadi hari pertama bazar dimulai. Selengkapnya sudah ada Indra dari Tribun Lampung. Selamat sore, Indra. Ya, sore, Ratu. Baik, Indra, bisa diceritakan seperti apa suasana di Bazar Kuliner Kopi di sana, dan tentunya disebutkan juga nih ada apa saja sih yang dijajakan begitu di sana?
Ya, bazar kuliner ini berlangsung 3 hari dari hari pertama, hari ini sampai dengan tanggal 23 Desember. Dan kebetulan bazar ini ditempatkan di Rumah Informasi Sejarah atau RIS, cagar budaya yang ada di Kota Metro. Ini sengaja karena memang pengunjung tidak hanya menikmati produk-produk UMKM, tapi bisa juga berwisata dan mencari informasi tentang sejarah Kota Metro di acara bazar ini, Ratu. Untuk produk yang disajikan ada banyak sekali, ada terutama kopi-kopi lokal dari Lampung, karena ada 60 pelaku UMKM yang mengikuti, kemudian kerajinan atau batik ciprat yang juga berasal dari Kota Metro, serta makanan-makanan lokal. Demikian, Ratu. Baik, lalu Indra, saya penasaran nih, ini sebenarnya apa sih tujuan utama dari digelarnya basar tersebut? Iya, jadi situasi sampai saat ini kita ketahui bersama masih dalam pandemi COVID-19. Jadi ini sebenarnya upaya pemerintah untuk melakukan promosi dan mendongkrak para pelaku UMKM, terutama yang ada di Kota Metro, agar bersemangat karena dampak dari pandemi ini memang banyak sekali pelaku UMKM yang terkena, begitu Ratu, sehingga digelarlah acara ini supaya hasil-hasil mereka diketahui oleh masyarakat Metro maupun masyarakat Lampung dan tentunya masyarakat Indonesia. Demikian, Ratu. Lalu Indra, di bazar ini apakah memang pengunjung ini bisa membeli secara langsung barang-barang yang dijual di sana atau seperti apa? Dan bagaimana dengan harganya, Indra? Ya, benar sekali. Jadi pengunjung bisa langsung bertransaksi di sini dengan para pelaku, baik untuk membeli makanan, kopi, atau kerajinan tangan seperti batik, lukisan, dan lainnya. Bisa langsung datang dan langsung membayar di tempat atau di Rumah Informasi Sejarah. Adapun untuk harganya sangat bervariasi dan sangat sesuai dengan kantong karena ada mulai dari ribuan, 10.000, 15.000 sampai dengan yang ratusan ribu juga ada di bazar di Rumah Informasi Sejarah ini, Ratu. Baik, terakhir Indra, ini yang paling penting untuk bazar ini digelar dari kapan sampai kapan? Hari ini hari pertama ya, sampai kapan Indra bazar ini digelar? Mulai digelar hari ini sampai dengan hari Kamis atau tanggal 23 Desember 2021. Ratu. Baik, terima kasih Indra atas informasinya. Tribuners, masih ada waktu ya untuk Anda yang masih ingin begitu berkunjung ke bazar ini dan juga berbelanja di sana, oleh-oleh begitu di sana. Terima kasih Indra, dan tadi Indra juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Dekranasda Sylvia Naharani dan juga Kepala DKU MKMP Kota Metro Siti Aisyah. Berikut liputannya untuk Anda. Heritage ya, sejarah Kota Metro yang harus semuanya berharap masyarakat tahu nih sejarah Metro seperti apa. Karena melihat kemarin anak-anak kita masih jarang sekali yang tahu sejarah Metro. Makanya salah satu ide kenapa ditempatkan di RIS, Rumah Informasi Sejarah. Selain kita melihat bazar ini, kita juga tidak-tidaknya langsung mengunjungi untuk RIS ini. Terus temanya mungkin dengar UMKM kenapa gelar terus, nah itu memang konsep kita ya, Bu Kadis, motif kita, saya dengan motif dari Dekranasda Mitra, karena mau tidak mau kita harus rajin untuk pameran supaya brandingnya lebih naik, orang lebih mengenal produk-produk Metro, suksesnya Metro dan Indonesia. Jadi ini juga kolaborasi banyak antara pemerintah, Dekranasda, komunitas, tidak hanya kuliner saja, tetapi kita dari kerajinan, kemudian ada minumannya. Kenapa sekarang kami melakukan kopi? Karena memang satu kewajiban kita, waktu kita Kota Metro bukan pengunjung kopi, tapi tentunya ada banyak kafe-kafe anak-anak muda sekarang yang membuka kopi-kopi dan kita mengajak mereka biar mereka juga mau tinggal di kita dengan kita pemerintah. Karena mereka juga orang segan, jadi kita membuka diri pengembangan mereka. Kemudian yang berharap dari kegiatan ini
mereka tahu dengan kota metro, dari kota metro pemerintah juga mengenai anak-anak muda di bawahnya untuk membawa inspirasi yang bagus. Beberapa lokasi mulai ramai di Tribuners menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Satu di antaranya adalah di Pelabuhan Manado. Pantauan dari Jembatan Soekarno terlihat 4 kapal sudah dipenuhi oleh penumpang. Selengkapnya ada Fistel yang sudah terhubung. Selamat sore, Fistel. Ya, selamat sore, rekan Ratu. Baik, Fistel, hingga hari ini boleh dijelaskan seperti apa pantauan arus lalu lintas di seputaran pelabuhan jelang Natal dan juga Tahun Baru. Silakan, Fistel. Ya, terima kasih, Ratu. Menjelang Natal kurang lebih 4 hari di Kota Manado mulai Senin kemarin mulai padat kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 hampir di semua lokasi-lokasi di pusat kota Manado. Roda 2 dan roda 4 memadati seluruh lalu lintas di pusat kota Manado. Begitu juga khususnya yang masuk di pelabuhan kota Manado. Memang cukup padat kendaraan yang masuk. Begitu juga yang di tempat parkir pelabuhan kota Manado. Ini kapal-kapal di pelabuhan kota Manado menuju ke Nusa Utara. Di sana ada beberapa kabupaten seperti Kepulauan Sangihe, Talaut, Siau, dan Tagulandang. Demikian rekan Ratu. Baik, kemudian boleh digambarkan seperti apa kepadatan penumpang di pelabuhan, Fistel? Ya, dapat kami pantau dari Jembatan Soekarno memang dari 4 kapal yang berada di pelabuhan kota Manado semuanya penuh dengan pengunjung. Memang tidak dapat kami pastikan apakah mereka itu semuanya akan ke Nusa Utara atau ada yang baru sampai, karena memang dari hasil pantauan kami 4 kapal ini memang penuh. Tapi informasi yang kami dapatkan berganti-ganti kapal yang parkir di situ, tidak dipastikan dari yang ada di sebelah kiri yang keluar kota Manado dan yang sebelah kanan yang masuk, tapi semuanya bisa bergilir. Jadi tidak dapat kami pastikan apakah itu semua balik ke Kepulauan Nusa Utara, tapi dari 4 kapal yang kami pantau ini semuanya penuh dengan penumpang. Ada yang naik, ada yang turun dari hasil pantauan kami. Demikian, Ratu. Lalu untuk pengamanannya sendiri di lokasi pelabuhan seperti apa, Fistel? Boleh digambarkan juga? Ya, pelabuhan Kota Manado ini memang tidak jauh dari Polres Mako, Polresta Kota Manado. Kurang lebih hanya 500 meter. Jadi memang banyak anggota yang diturunkan oleh Polresta Manado dari depan Polresta hingga sampai ke jalur, hingga ke dalam pelabuhan Kota Manado. Setiap pertigaan dan perapatan ada dari anggota kepolisian yang mengatur arus lalu lintas, karena jika tidak ada kepolisian yang mengatur arus lalu lintas ini bisa saja terjadi kemacetan, sehingga memang dari anggota, apalagi ada Kasat Sabara turun langsung untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Demikian, Ratu. Baik Fistel, terima kasih atas informasi arus lalu lintasnya di lokasi pelabuhan Manado. Dan Tribuners, ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Anda ya, untuk melakukan perjalanan, karena di lokasi pelabuhan saja sudah sangat penuh begitu. Terima kasih, Fistel. Terima kasih. Nah, itu tadi Tribuners, beberapa lokasi di sejumlah daerah di Indonesia yang bisa Anda kunjungi nanti di akhir pekan atau di libur Natal dan juga Tahun Baru. Tapi yang harus wajib diingat adalah selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga aturan PPKM yang berlaku ya. Saya Ratu Syati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.